Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan. Langsung saja saya mempersilahkan kepada Saudara Raihan Muhammad Salomba untuk sebagai pemateri pertama. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya atas nama Raihan Muhammad Salomba, NIM 220211502080 dari kelas D akan mempresentasikan materi saya untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar arsitektur. Mana anunya? Tidak muncul gini? Anunya? Kagak banyak lah. Samsinar, terbaca jalanku kak? PPT ku yang kirim di IGB? Ya, sudah ada. Berikut materi saya tentang pengantar arsitektur. Saya akan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, fungsi konsep dalam arsitektur. Yang kedua, konstruksi. Dan yang terakhir, proses desain. Next. Oke. Materi pertama adalah fungsi konsep dalam arsitektur. Tujuan utama seorang arsitek adalah untuk menghasilkan bangunan yang berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mengganggu kebugarannya untuk memenuhi tujuannya. Konsep-konsep fungsi dalam arsitektur didasarkan pada beberapa pandangan dunia. Dalam karya mereka, terlepas dari pernyataan mereka, kaum rasionalis di antara modernis secara implisit melihat fungsionalisme dalam istilah artistik dan livability. Cara berpikir tentang fungsionalisme dapat ditelusuri kembali ke Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, fungsi bertujuan untuk menangani penggunaan, pembuatan, dan representasi. Sedangkan menurut Aristoteles, fungsi cenderung menekankan proses pembuatan, pemakaian suatu objek. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, arsitek telah membedakan antara fungsi, makna, dan ekspresi estetika. Yang pertama berkaitan dengan fungsi sistem, aktivitas, dan peralatan teknologi yang mendukung. Yang kedua, dengan interpretasi bentuk bangunan dan elemen-elemennya oleh orang-orang yang berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Dan yang terakhir, dengan aspirasi arsitek sendiri dengan pemalsu ide sebagai penjual simbol. Next. Materi selanjutnya ialah konstruksi. Dalam pembahasan materi kali ini saya membagi konstruksi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, material dan konstruksi. Subjek bahan dan konstruksi tidak hanya menyangkut berbagai bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga produksinya dan sifat industri bangunan. Yang kedua, isu yang berkaitan dengan lingkungan.
isu yang berkaitan dengan lingkungan ini berupa ancaman pencemaran lingkungan dan pemanasan global dapat mempengaruhi pemilihan bahan bangunan. Yang ketiga, potensi dan keterbatasan bahan. Setiap materi memiliki keterbatasan dan kemungkinan. Ukuran komponen dapat ditentukan oleh batasan alami atau pembuatan atau batasan alami atau buatan, dan ini akan mempengaruhi dimensi akhir dan bentuk bangunan. Yang keempat, dinding penahan beban. Konstruksi bangunan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstruksi dinding penahan beban dan konstruksi dinding penahan rangka. Next, pembagian selanjutnya ialah struktur panel penahan beban. Beberapa panel terbuat dari konstruksi sandwich dengan baja atau kawi sebagai bahan struktural utama pada permukaan kayu tipis atau lembaran logam, sehingga panel dapat dirancang untuk menggabungkan bukaan seperti pintu, jendela, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan dan konstruksi. Dalam konstruksi rangkalah yang memikul beban bangunan. Rangka biasanya berasal dari kayu, besi, baja, atau beton yang bertulang. Yang selanjutnya, pembagian keempat, pembagian kelima, membentang ruang. Bagian penting dari konstruksi bangunan yang menyangkut teknik yang digunakan untuk menjangkau ruang, melindungi bangunan dari cuaca, dan menyediakan pintu masuk dan jendela. Selanjutnya, struktur membran. Struktur membran tipis yang terbuat dari kulit, kain, atau plastik dapat disanggah oleh struktur tension dan kompresi. Yang terakhir, pembagian konstruksi yang terakhir, bingkai luar angkasa. Pada dewasa ini, perkembangan teknologi baja dan komputer telah menyebabkan penerapan kerangka ruang untuk menjangkau ruang yang sangat besar dengan dukungan vertikal dan yang minimal, terdiri dari rangka 3 dimensi yang menghubungkan antara batang atau tabung dan struts. Beberapa rangka ruang melengkung dan yang lainnya membentuk platform horizontal yang luas. Next. Nah, materi terakhir, proses desain. Pada materi kali ini saya akan bertanya, apa itu proses desain? Nah, proses desain adalah sesuatu di mana ide-ide yang belum sempurna dapat dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Namun, secara umum, proses desain bersifat non-linear karena gagasan serupa ditinjau kembali pada berbagai tahap proses dan bersifat sintetis karena menggabungkan berbagai teknis pembuatan, analisis, dan penelitian. Pada proses desain saya membagi beberapa bagian menjadi 3. Yang pertama, gambar spekulatif. Berspekulasi sendiri berarti terlibat dalam pemikiran atau refleksi. Dalam desain, arsitek berspekulasi tentang masa depan, masa yang akan datang. Yang kedua, proses kreatif. Imajinasi memicu sebuah konsep yang terlihat sebagai bayangan yang berkedip-kedip dan tak berdimensi di mata dan pikiran. Yang terakhir, pembagian proses desain adalah berpikir di atas kertas. Pemikiran visual adalah pelengkap yang penting untuk pemikiran verbal dan mengembangkan wawasan, melihat kemungkinan, dan membuat sebuah penemuan. Next. Yang terakhir ini adalah sebuah quotes dari Alan Gray, di mana yang bunyinya, to create one must first question everything. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semua kekurangan itu berasal dari saya dan semua kelebihan berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya semua. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena kata-kata yang salah itu berasal dari lubuk hati saya, dan kata-kata yang benar itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, apa? Pembagian dalam konstruksi. Pembagian dalam konstruksi itu terbagi menjadi beberapa bagian, mungkin 7 bagian. Yang pertama material konstruksi, yang kedua potensi keterbatasan bahan, isu yang berkaitan dengan lingkungan, dinding penahan beban, struktur panel penahan beban, bahan dan konstruksi, serta membentang ruang. Selanjutnya struktur membran, yang terakhir bingkai luar angkasa. Semua itu sudah saya jelaskan tadi dalam presentasi saya. Mungkin dari jawaban saya ini, apakah saudara kurang mengerti? Makasih atas perhatiannya, makasih atas pengertiannya untuk jawaban saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, saudari Titalia. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Pengantar arsitektur ujian tengah semester. Perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Anis Mahfuz, NIM 22011150264 dari program studi arsitektur kelas 04 atau D. Pokok bahasan, ada 3 materi yang saya ambil kali ini, yaitu yang pertama klasifikasi candi, yang kedua prinsip dasar arsitektur, dan yang terakhir yang ketiga proses desain. Materi pertama, klasifikasi candi. Ada bentuk-bentuk dasar tertentu yang menjadi dasar aspek umum sebuah candi. Yang pertama itu ada kuil di antis, kemudian prostyle, amfiprostyle, peripteral, pseudodipteral, dipteral, dan hipekteral. Materi yang kedua, prinsip dasar arsitektur. Prinsip dasar arsitektur tergantung pada beberapa aspek, dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari aspek tersebut, yaitu euritmi, simetri, dan kepatuhan. Yang pertama, euritmi. Euritmi adalah keindahan dalam penyesuaian anggota. Ini ditemukan ketika anggota-anggota suatu karya yang memiliki tinggi yang sesuai dengan lebarnya sesuai dengan panjangnya. Dengan kata lain, ketika semuanya bersesuaian secara simetris. Yang kedua, simetri. Simetri adalah kesepakatan yang tepat antara anggota pekerjaan itu sendiri dan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda dan keseluruhan skema umum sesuai dengan bagian tertentu yang dipilih sebagai standar. Yang ketiga, kepatuhan. Kepatuhan adalah kesempurnaan gaya yang muncul ketika sebuah karya otomotif dibangun pada prinsip-prinsip yang disetujui. Kemudian materi yang terakhir yaitu proses desain. Apa proses desainnya? Proses desain adalah sesuatu di mana ide-ide yang belum sempurna dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Setiap ide dapat diuji berkali-kali melalui media yang berbeda. Setiap kali versi baru dibuat, itu diedit sesuai dengan keberhasilan dan kegagalan versi sebelumnya. Agar ini berhasil, arsitek harus mengandalkan beragam keterampilan dan teknik bersama dengan dorongan kreatif. Proses setiap arsitek berbeda. Seringkali, setiap proyek menuntut proses yang berbeda untuk dilakukan. Namun, secara umum proses desain bersifat non-linear karena gagasan serupa ditinjau kembali pada berbagai tahap proses dan bersifat sintetis karena menggabungkan berbagai teknik pembuatan, analisis, dan penelitian. Sekian dari saya dan terima kasih. Untuk kali ini saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, baik. Baik, saya ingin bertanya, proses apa saja yang dilalui seorang arsitek dalam menentukan proses desain? Baik, atas pertanyaannya saya akan menjawab. Jadi, proses yang dilalui seorang arsitek dalam menentukan proses desain itu ada beberapa proses, yaitu menentukan sebuah ide, dan setiap ide yang ditentukan dapat dibagi
diuji berkali-kali melalui media yang berbeda. Selanjutnya, setiap versi baru yang dibuat itu hasil revisi dari kegagalan dan keberhasilan sebelumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa proses setiap seorang arsitek itu berbeda-beda. Sekian jawaban saya, apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan materi yang akan saya bawa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai mata kuliah pengantar arsitektur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alvina Pratiwi dari program studi arsitektur S1 kelas D atau 04. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi mengenai pengantar arsitektur, di mana materi yang akan saya jelaskan yang pertama itu ada pendidikan arsitek, dan yang kedua dasar arsitektur, dan yang ketiga perkenalan objek ruang, bangunan, dan kota. Baik. Materi pertama, pendidikan arsitek. Menurut Vitruvius, arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lain dan dilengkapi dengan proses belajar, dibantu dengan penilaian terhadap karya tersebut sebagai karya seni. Seorang arsitek harus fasih di dalam bidang musik, astronomi, dan sebagainya. Pendidikan arsitek. Yang pertama itu arsitek harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak cabangnya, yang banyak cabang studinya, dan berbagai jenis pembelajaran, karena menurut penilaiannya semua pekerjaan yang dilakukan oleh seni lain diuji. Pengetahuan ini adalah untuk praktek dari teori dan latihan kerja yang terus-menerus dan teratur, di mana pekerjaan manual dilakukan dengan bahan apapun yang diperlukan sesuai dengan desain gambar teori. Di sisi lain, adalah kemampuan untuk menunjukkan dan menjelaskan produksi ketangkasan pada prinsip-prinsip proporsi. Yang kedua, para arsitek bertujuan untuk memperoleh keterampilan manual tanpa beasiswa tidak akan pernah dapat mencapai posisi otoritas yang sesuai dengan penderita mereka. Sementara mereka yang hanya mengandalkan teori yang keilmuan jelas-jelas memburu bayangan, bukan substansi. Tetapi mereka yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang keduanya, seperti orang-orang yang dipersenjatai di semua titik, akan lebih cepat mencapai tujuan mereka dan membawa otoritas bersama mereka. Yang ketiga, dalam arsitektur ada 2 hal ini. Hal yang ditandakan dan apa yang memberinya makna. Apa yang ditandai ialah subjek yang mungkin kita bicarakan, dan yang memberi makna ialah demonstrasi prinsip-prinsip ilmiah. Tampaknya orang yang mengaku dirinya arsitek harus pandai dalam kedua arah. Oleh karena itu, mereka harus secara alami berbakat dan dapat menerima instruksi. Yang keempat, alasan untuk semua ini. Seorang arsitek harus menjadi orang yang berpendidikan
untuk meningkatkan kenangan yang lebih abadi dalam risalahnya. Kedua, ia harus memiliki pengetahuan menggambar sehingga ia dapat dengan mudah membuat sketsa untuk menunjukkan penampilan karya yang diusulnya. Kita masuk ke materi kedua, di mana saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar arsitektur. Yang pertama, arsitektur tergantung pada keteraturan, atau dalam bahasa Yunani, rashik, susunan, atau dalam bahasa Yunani, diagik, algoritmi, systemetry, property, dan ekonomi. Dan dalam bahasa Yunani, autokofia. Yang kedua, tata tertib memberikan ukuran yang wajar kepada anggota-anggota suatu karya yang dianggap terpisah dan kesepakatan simetris dengan proporsi keseluruhan. Ini adalah penyelesaian menurut kuantitasnya. Yang ketiga, simetri. Simetri adalah kesempatan yang tepat antara anggota karya itu sendiri dan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda dan keseluruhan skema umum, sesuai dengan bagian tertentu yang dipilih sebagai standar, dan begitu pula dengan bangunan yang sempurna. Yang keempat, kepatutan. Kepatutan ialah gaya yang muncul ketika sebuah karya dibangun secara otoritatif berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui dari penggunaan atau dari alam. Yang kelima, ekonomi, menunjukkan pergolahan material dan lokal yang tepat, serta keseimbangan biaya yang akal sehat, yang hemat, dan konstruksi pekerjaannya. Pertama-tama, arsitek itu menuntut hal-hal yang tidak dapat ditemukan atau disiapkan tanpa biaya besar. Yang keenam, tahap kedua dalam ekonomi tercapai ketika harus merencanakan berbagai jenis tempat tinggal yang cocok untuk rumah tangga biasa, untuk kekayaan besar, atau untuk posisi tinggi negarawan. Sebuah rumah di kota jelas membutuhkan suatu bentuk konstruksi, bahwa kemana aliran produk-produk perkebunan negara membutuhkan yang lain. Dan dengan kata itu, bentuk ekonomi yang tepat harus diamati dalam membangun rumah untuk setiap kelas. Kita lanjut ke materi ketiga, perkenalan objek, ruang, bangunan, dan kota. Di sini saya akan menjelaskan perancangan objek, ruang, bangunan, dan kota. Yang pertama, merancang objek. Desain bangunan berkisar dari pertimbangan lokasi hingga detail. Detail bangunan dirancang dengan fungsi ruang yang spesifik. Mereka juga membutuhkan keterampilan yang diperlukan untuk mendesain dalam skala yang sangat kecil. Yang kedua, mendesain ruangan. Salah satu kualitas dasar arsitektur adalah ruang. Arsitek tidak hanya dituntut merancang sebuah bangunan, tetapi juga untuk mengkonfigurasikan ruang-ruang di dalam bangunan tersebut sehingga dapat digunakan untuk fungsi tertentu. Merancang ruang membutuhkan pemahaman arsitek tentang proporsi, organisasi, cahaya, dan material. Yang ketiga itu merancang bangunan. Pemahaman pertama tentang peran arsitek adalah pada skala bangunan. Bangunan memiliki tujuan tertentu dan harus diatur untuk memenuhi tujuan tersebut. Arsitek juga memiliki kewajiban untuk mengatur ruang-ruang di dalam bangunan dan memposisikan bangunan di dalam lingkungannya. Kedua hal ini mempengaruhi keberhasilan bangunan dalam memenuhi tujuan desainnya. Yang terakhir, merancang kota. Kota memiliki banyak karakteristik bangunan. Mereka adalah konstruksi spesial, lingkungan pengalaman, dan dirancang dengan fungsi tertentu dalam pikiran. Kesamaan ini menempatkan arsitek pada posisi yang ideal untuk mempengaruhi desain, pertumbuhan, dan perkembangan lingkungan perkotaan. Arsitek juga bertanggung jawab atas bangunan yang membentuk kota, dan melalui desain mereka dapat mempengaruhi lingkungan perkotaan secara langsung.
Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya dimohon kepada teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan mengenai presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya bisa bertanya beberapa satu hal. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Menurut saudari, ilmu pengetahuan apa saja yang diperlukan, yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rehan sesuai dengan pemahaman yang saya ketahui tentang presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, maaf sebelumnya tadi ada kesalahan jaringan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rehan. Ilmu pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seorang arsitek? Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan rancangan arsitek yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis dan yang bertujuan melestarikan lingkungan. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai tentang perancangan dan perancangan kota, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam proses perancangan itu. Yang keempat, memiliki pengetahuan memadai tentang mencapai perancangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengerti persiapan untuk sebuah pekerjaan perancangan dan cara-cara pengumpulan data. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, dan prosedur dalam penerjemahan konsep rancangan menjadi wujud bangunan serta menyatukan rencana dalam perencanaan menyeluruh. Itu kenapa gitu? Terima kasih atas jawabannya, saya sudah mengerti. Oke, baik. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kami, Samsinar. Kepada Samsinar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya, Samsinar, NIM 220211501031, dari kelas 4 atau D Arsitektur. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu 1. Tiga prinsip dalam arsitektur. 2. Fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi. 3. Material dan konstruksi. Materi pertama, 3 prinsip dalam arsitektur. 1. Kekuatan. Firmitas yang dimaksud Virtuvius mencakup penyaluran beban yang baik
dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Virtuvius menjelaskan setiap material yang ia pakai dalam bangunan seperti batu bata, pasir, kapur, posolana, batu, dan kayu. Setiap material dijelaskan mulai dari karakteristik dari tiap jenisnya hingga cara membuatnya. 2. Fungsi. Pada utilitas yang ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik, didasarkan pada fungsi hubungan antara ruang dan teknologi bangunan, pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Pengaturan seperti ini juga berlaku untuk penataan kota, misalnya, di mana kita harus menempatkan kuil, benteng, dan lain-lain di ruang kota. 3. Keindahan estetika. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Virtuvius mempengaruhi keindahan. Hal ini ia dasarkan pada tubuh manusia yang setiap anggota tubuhnya memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruh tubuh dan hubungan yang simetrikal dari beberapa anggota tubuh yang berada di pusat tubuh. Materi kedua, fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi. Fungsi. Dari segi pengertian dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengertian menurut bagi para ahli bahasa. Fungsi adalah pendekatan pada studi bahasa yang berkenan dengan fungsi yang ditujukan oleh bahasa, terutama dalam hal kejadian, informasi yang berhubungan, ekspresi, mengidentifikasi suatu suasana hati, dan pengaruh keahlian. Kedua, pengertian umum bagi para sosiologis. Fungsi adalah teori tentang hubungan bagian-bagian dalam masyarakat pada keseluruhan dan satu dengan yang lain. Pendekatannya terkemukakan dalam pekerjaan sosiologi pada abad, khususnya mereka yang melihat masyarakat sebagai organisme. Ketiga, pengertian arsitektural adalah suatu prinsip arsitektural di mana bentuk suatu bangunan harus diperoleh dari fungsi yang harus dipenuhinya. Aspek skematis dan teknis dari modernisasi arsitektural, yang pendirian teorinya yang lebih luas juga membentuk pertanyaan simbolik, filsafat, politik, dan sosial ekonomi. Ruang mempunyai beberapa pengertian, diantaranya yaitu menurut Lao Tzu, ruang adalah kekosongan yang ada di sekitar kita maupun sekitar objek atau benda. Ruang yang ada di dalamnya lebih hakiki ketimbang materialnya atau masanya. Kekosongan yang terbingkaikan dalam sebagai transisi yang memisahkan arsitektur dengan fundamental ada 3 tahap. Ada 3 tahap hierarki ruang. 1. Ruang adalah hasil serangkaian secara tektonik. 2. Ruang yang dilingkupi bentuk. 3. Ruang peralihan yang membentuk satu hubungan antara dunia dalam dan dunia luar. Menurut Plato, ruang adalah suatu yang dapat terlihat dan terarap, menjadi terabah karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lainnya. Plato menginginkan kini segala sesuatunya harus berwatak kasat mata dan terabah. Menurut Joseph Prijotomo, ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela yang terletak di antara 2 objek dan alam terbuka yang mengelilingi dan melingkupi kita. Tidak terlihat, hanya dapat dirasakan oleh pendengaran, penciuman, dan perabaan. Menurut Immanuel Kant, ruang bukanlah merupakan suatu yang objektif atau nyata, tapi merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran manusia. Bentuk mempunyai pengertian di mana terbagi menjadi 3, yaitu menurut Virtuvius tidak ada istilah bentuk. Bentuk bagi Virtuvius mau dikaitkan dengan fungsi atau utilitas tentunya merupakan gabungan antara firmitas dengan venustas. Kedua, objek dalam persepsi kita memiliki wujud atau wujud. Ketiga, menurut hasil konfigurasi
tertentu dan permukaan dan sisi bentuk. Ekspresi. Ekspresi adalah apa yang telah kita lihat menurut pengaruh atau pengalaman sebelumnya. Ekspresi dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni fungsi, struktur, dan budaya. Keterkaitan fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi. Fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu atau paduan menuju bentuk. Fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus ditentukan. Fungsi dan bentuk memang diperlukan untuk menjelaskan arsitektur, tapi belum memadai. Fungsi tidak mutlak menentukan bentuk. Konsep from follow vocation banyak dibantah oleh para modern. Sebagai contoh, satu fungsi dapat menghasilkan macam-macam bentuk. Bentuk adalah bagian integral dari kadar spiritual bagi pernyataan bangunan. Bentuk harus sebagai media bagi komunikasi ruang, yaitu akan mungkin melalui bentuk yang sesuai untuk memancarkan informasi tertentu. Bentuk dalam arsitektur meliputi permukaan luar dan dalam. Pada saat yang sama, bentuk maupun ruang mengakomodasi fungsi-fungsi, baik fungsi fisik maupun non-fisik. Fungsi tersebut dapat dikomunikasikan kepada pengamat melalui bentuk. Kaitan-kaitan tersebut dapat menghasilkan ekspresi bentuk. Dalam menyatakan keterkaitan fungsi, ruang, dan bentuk dapat menghadirkan berbagai macam ekspresi. Penangkapan ekspresi bentuk bisa sama ataupun berbeda pada setiap pengamat tergantung dari pengalaman dan latar belakang pengamat. Materi ketiga, material dan konstruksi. Material merupakan komponen penting dalam menentukan besarnya biaya atau suatu proyek diserap oleh material yang digunakan. Material konstruksi dalam sebuah proyek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan yang kelak akan menjadi bagian tetap dari struktur atau bahan permanen, dan bahan yang dibutuhkan kontraktor dalam membangun proyek tetapi tidak akan menjadi bagian tetap dari struktur atau bahan sementara. Bahan permanen. Bahan permanen adalah bahan yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk membentuk bangunan dari sifatnya melekat tetapi sebagai elemen bangunan. Jenis bahan ini tercantum dalam dokumen kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi. Bahan sementara. Bahan yang dibutuhkan oleh kontraktor dalam membangun proyek tetapi tidak akan menjadi bagian dari bangunan setelah digunakan. Jenis bahan ini tidak tercantum dalam dokumen kontrak, sehingga kontraktor bebas mencantumkan sendiri bahan yang dibutuhkan beserta pemasoknya. Untuk jenis bahan ini, kontraktor tidak mendapat bayaran secara eksplisit, sehingga pelaksanaan memasukkan biaya bahan ini ke dalam biaya pelaksanaan berbagai pekerjaan yang termasuk di dalam kontrak. Sisa material konstruksi. Sisa material konstruksi dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi, baik itu proyek pembangunan maupun proyek pembongkaran. Sisa material yang berasal dari perobohan atau penghancuran bangunan digolongkan dalam demolition waste. Sedangkan sisa material yang berasal dari pembangunan perubahan bentuk perbaikan, baik itu rumah atau bangunan komersial, digolongkan ke dalam construction waste. Komposisi dari sisa material konstruksi berupa batu, beton, batu bata, plaster, barang yang tak berharga, bahan atap, bahan plumbing, bahan instalasi listrik. Sumber dan penyebab sisa material konstruksi. Sisa material yang terjadi di lapangan dapat disebabkan oleh satu antena kombinasi dari beberapa penyebab. Gavilan dan Bernard membedakan sumber-sumber yang dapat menyebabkan terjadinya sisa material konstruksi atas 5 kategori. 1. Desain. 2. Pengadaan material. Penanganan material, pelaksanaan, dan residual. Sekian dari saya. Apa ada yang ingin bertanya?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Material yang termasuk dalam konstruksi bangunan meliputi semen, pasir, baja, batu bata, keramik, kayu, dan kaca, dan masih banyak lainnya. Bagaimana? Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Oke, baik. Terima kasih yang telah diberikan kepada saya. Oke, perkenalkan, nama saya Vitalia Lydia Rizky-Munistau, NIM 220211504001, Program Studi Arsitektur Kelas D. Di sini saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama, metode perencanaan dan perancangan arsitektur menurut Profesor Barliana MPD. Yang kedua, menggambar dari imajinasi dan spekulatif menggambar menurut Francis D. Kaching dan Stephen Jurosik. Dan yang ketiga, prinsip dasar arsitektur menurut Vitrovirus. Materi yang pertama, metode perencanaan dan perancangan arsitektur. Perencanaan atau planning merupakan suatu sarana mentransformasikan persepsi mengenai kondisi-kondisi lingkungan dalam rencana yang berarti dan dapat dilaksanakan secara teratur. Perencanaan juga adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik. Ada 2 metode dalam perencanaan sebagai berikut. Metode yang pertama, top-down planning, yaitu disusun secara menyeluruh kemudian dirinci ke bagian tingkat yang paling rendah. Metode yang kedua yaitu bottom-up planning, disusun mulai dari bawah kemudian dirangkum dalam tertentu. Perancangan menurut para ahli.
Perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur fisik, menurut Christopher Alexander. Yang kedua, perancangan merupakan proses penarikan keputusan dari ketidakpastian yang tampak dengan tindakan-tindakan yang tegas bagi kekeliruan yang terjadi, menurut M. Asimov. Perancangan arsitektur. Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 proses: mengidentifikasi masalah-masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain adalah pemrograman, penyusunan, rancangan, dan pelaksanaan rancangan. Materi yang kedua yaitu menggambar dari imajinasi dan spekulatif menggambar, menurut Francis D. Kaching dan Stephen P. Jurosek. Pengertian menggambar imajinasi. Imajinasi adalah membentuk gambaran mental tentang sesuatu yang tidak ada di indera. Oleh karena itu, imajinasi mengacu pada kekuatan mereproduksi gambar yang disimpan dalam memori di bawah saran gambar terkait imajinasi reproduksi, atau menggabungkan kembali pengalaman sebelumnya dalam penciptaan gambar baru yang diarahkan pada tujuan tertentu, atau membantu dalam pemecahan masalah imajinasi kreatif. Yang berikutnya yaitu spekulatif menggambar. Menggambar spekulatif adalah proses kreatif imajinasi memicu konsep yang terlihat sebagai bayangan yang berkedip dan tidak berdimensi di mata pikiran. Gambar dari ide itu bagaimanapun tidak datang sepenuhnya dan lengkap. Sebuah gambar jarang ada dalam pikiran yang sepenuhnya terbentuk hingga ke detail terakhir. Hanya menunggu untuk ditransfer ke selembar kertas. Ini berkembang dari waktu ke waktu dan mengalami sejumlah transformasi. Materi yang ketiga yaitu prinsip dasar arsitektur menurut Vitruvius. Arsitektur tergantung pada beberapa bentuk ekspresi sebagai berikut. Yang pertama ada dena dasar, yang kedua elevasi, dan yang ketiga perspektif. Sebuah dena dasar dibuat dengan penggunaan kompas dan aturan yang tepat secara berurutan, yang melaluinya kita mendapatkan garis besar untuk permukaan bidang bangunan. Elevasi adalah gambar bagian depan sebuah bangunan diatur tegak lurus dan digambar dengan benar dalam proporsi pekerjaan yang direnungkan. Yang ketiga, perspektif adalah metode membuat skesa bagian depan dengan sisi ditarik ke latar belakang, semua garis bertemu di tengah lingkaran. Ketiganya berasal dari refleksi dan penemuan. Refleksi adalah pemikiran yang cermat dan melelahkan, dan perhatian yang cermat diarahkan pada efek yang menyenangkan dari rencana seseorang. Prinsip dasar arsitektur. Pada arsitektur memiliki urutan atau susunan yang pertama yaitu euritmi. Euritmi adalah keindahan dan kebugaran dalam penyesuaian anggota. Ini ditemukan ketika anggota-anggota suatu karya memiliki tinggi yang sesuai dan dengan lebarnya sesuai dengan panjangnya. Dan dengan kata lain ketika semuanya bersesuaian secara simetris. Yang kedua, simetris. Simetris adalah kesepakatan yang tepat antara anggota pekerjaan itu sendiri dan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda dan dari keseluruhan skema umum, sesuai dengan bagian tertentu yang dipilih sebagai standar. Yang ketiga, kepatutan adalah kesempurnaan gaya yang muncul ketika sebuah karya otoritatif dibangun pada prinsip-prinsip yang disetujui. Itu muncul dari resep Yunani, dari penggunaan atau dari resep dalam kasus bangunan Hypetral, terbuka ke langit untuk menghormati Jupiter, petir, surga, matahari, atau bulan. Karena ini adalah dewa yang kemiripan dan manifestasinya kita lihat di depan mata kita. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi menunjukkan pengelolaan material
dan lokasi yang tepat, serta keseimbangan hemat biaya dan akal sehat dalam konstruksi pekerjaan. Ini akan terlihat jika pertama-tama arsitek tidak menuntut hal-hal yang tidak dapat ditemukan atau disiapkan tanpa biaya besar. Yang terakhir, saya mempunyai sebuah quotes, yaitu menggambar adalah sarana untuk menemukan jalanmu tentang berbagai hal dan cara mengalami lebih cepat daripada yang dimungkinkan oleh pahatan, uji coba, dan upaya tertentu. By Henry Moore. Sekian dan terima kasih. Saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan Saudari Alfiani untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alvina Pratiwi. Dari presentasi yang dibawakan oleh Saudari Tita Lia tadi, saya ingin menanyakan mengenai sebutkan secara rinci prinsip dasar arsitektur menurut Vitruvius. Oke, baik. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Prinsip dasar arsitektur menurut Vitruvius ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu kekuatan atau familitas, yang kedua yaitu fungsi atau utilitas, dan yang ketiga yaitu keindahan atau venuitas. Terima kasih. Mungkin bisa diterima jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup bisa dipahami. Oke, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas 3 materi. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya, Pak. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NIM 220211502063, program studi arsitektur kelas D. Pokok pembahasan kali ini yang pertama, Departemen Arsitektur. Di Departemen Arsitektur kita akan memahami 3 departemen dalam arsitektur. Materi kedua, awal mula arsitektur. Di awal mula arsitektur kita akan memahami iklanasi pertama arsitektur. Materi ketiga, definisi, fungsi, dan pengaturan kota. Di definisi, fungsi, dan pengaturan kota kita akan memahami definisi kota, fungsi kota, dan pengatur kota. Baik, selanjutnya. Di sini ada materi pertama, Departemen Arsitektur. Di Departemen Arsitektur ada 3 departemen, yaitu seni membangun. Seni membangun adalah seni atau praktek perancangan dalam membangun struktur pada suatu bangunan atau bangunan serbaguna lainnya. Yang kedua, membuat arloji. Dalam membuat jam tangan seperti dalam arsitektur, keunggulan dalam desain menghasilkan ekspresi dan bentuk dan fungsi yang sempurna. Yang ketiga, konstruksi mesin. Yang dimaksud konstruksi mesin adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perancangan, pembuatan, percobaan, penyusunan, dan pemeliharaan. Baik, materi kedua, awal mula arsitektur. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan sebagainya, dan cara bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi. Rancangan arsitektur purna modern begitu berbeda dengan arsitektur modern sebagai akibat dari pemberontakan buah pikir para arsitek pelapornya. Begitu mudahnya langgam modernisme tercipta.
begitu mudahnya pula ia menghilang. Bentuk bangunan yang sederhana dengan ketidakadaan unsur konteks bangunan ternyata tidak berhasil menjadikannya sebuah langgam yang berusia lama dari tahun 1925 hingga 1950 yang lalu tergantikan oleh late modernisme pada tahun 1968 dan purna modernisme pada tahun 1970-an. Pengertian fungsi. Fungsi secara umum dapat didefinisikan sebagai sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi secara umum dapat pula diartikan sebagai kegunaan serta cara untuk memenuhi keinginan yang timbul dengan adanya kebutuhan dalam hidup untuk bertahan hidup dan berkembang. Fungsi memiliki makna, aktivitas, peran, peruntukan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan demikian, maka sangat dimungkinkan kita akan berhadap dengan sebuah objek yang melaksanakan suatu beberapa bahkan semua fungsi. Lanjut. Definisi kota. Definisi kota dalam arsitektur kota adalah sebuah objek hasil karya fiksi dan hasil karya artistik manusia sebagai produk dan hasil karya artistik manusia. Sebagai produk manusia, kota adalah hasil cipta kultural dan hasil cipta sosial. Fungsi kota. Kota memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pengusutan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pengusutan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Selain itu, kota juga menjadi tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. Baik, pengaturan kota. Pengaturan kota dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup melalui perkembangan visi tata ruang, strategi dan rencana, dan penerapan seperangkat prinsip-prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipatif, kelembagaan, dan prosedur pengaturan kota dan wilayah, tak terpisahkan dari fungsi ekonomi yang mendasar. Ini adalah mekanisme yang ampuh untuk menyusun kembali bentuk dan fungsi kota-kota dan wilayah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara endogen, membuka lapangan kerja, dan membangun kemakmuran sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok yang paling rentan, terpinggirkan, atau kurang terlayani. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Baik, dari saudari kita dia, Yuni Saud, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan metode perancangan arsitektur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Metode perencanaan arsitektur merupakan proses perencanaan dan merancang bangunan, lingkungan, dan kawasan dari tidak ada menjadi ada. Arsitek harus mempunyai dasar-dasar argumentasi yang logis, benar, dan tepat. Ada banyak metode perancangan, namun dalam buku ini membahasnya dibatasi dengan hanya mengembangkan salah satu sistem perencanaan dan perancangan yang
diuraikan lebih mendetail dan rinci. Tahapan tersebut dibahas melalui 15 pokok-pokok permasalahan dan subdetailnya. Dengan demikian dapat dicapai ketelitian dalam mengenal, mengerti, serta memahami permasalahan secara tepat dan akurat karena akan memengaruhi ketepatan pertimbangan dan yang harus diambil dan ditentukan. Mungkin itu saja, terima kasih. Apakah dapat diterima? Iya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi dari kelompok pertama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Sekian dan terima kasih. Ya,